Tidak banyak orang yang mendapatkan edukasi yang cukup mengenai keuangan. Akibatnya, kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita mengatur uang agar bisa sukses dalam hal finansial. Jadi, di video kali ini aku ingin membahas mengenai 8 kebiasaan baik dalam mengatur uang. Halo semua, selamat datang kembali di video terbaru Tips Hemat. Manfaat mengelola keuangan dengan baik itu ada banyak. Kebebasan finansial bisa mengabulkan mimpi-mimpi kita seperti jalan-jalan ke luar negeri, punya uang untuk menyekolahkan anak, punya cukup uang untuk masa pensiun, bebas dari hutang, dan masih banyak lagi. Apa yang menjadi target finansial kamu? Yuk kita langsung aja bahas 8 good money habits yang dapat membawa kamu ke target finansial kamu. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk nonton sampai akhir, karena poin nomor 8 sangat penting, khususnya untuk kamu yang merasa susah sekali nabung karena gajinya pas-pasan. Kebiasaan pertama yang bisa kita miliki adalah punya anggaran keuangan. Tujuannya, 1. Menentukan uang kita dipakai untuk apa aja. 2. Untuk memastikan bahwa pengeluaran kita tidak lebih besar daripada pendapatan. Coba deh kamu cek pendapatan dan pengeluaran kamu selama 3 bulan ke belakang. Apakah setiap bulannya tidak ada 1 bulan pun yang negatif atau lebih besar pasak daripada tiang? Gampangnya, kalau pendapatan kita 10 juta rupiah, pengeluaran kita tidak boleh lebih besar daripada 10 juta rupiah tersebut. Dengan menganggarkan keuangan, kita tidak hanya memastikan bahwa tidak ada spending yang lebih dari 10 juta, tapi kita juga menentukan, oh saya mau pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari seperti tempat tinggal, listrik, air, makanan, transportasi, itu maksimal 5 juta rupiah. Tidak boleh lebih dari itu. Maksimal 2 juta mau dianggarkan untuk entertainment, seperti nonton di bioskop, jalan-jalan, silakan. Dan sisa 3 jutanya dianggarkan untuk ditabung atau investasi. Dari sini terlihat jelas bahwa kita memiliki pos alokasi pendapatan sehingga pengeluaran kita akan lebih terkontrol. Tips Hemat sudah beberapa kali membahas mengenai teknik budgeting. Salah satu yang paling simple adalah budgeting 50-30-20. Jadi maksimal 50% pendapatan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari atau needs. Maksimal 30% dipakai untuk kebutuhan tambahan atau wants, dan 20% sisanya wajib ditabung atau membayar hutang. Lebih detailnya, kamu bisa nonton di video teknik budgeting 50-30-20 yang akan aku taruh linknya di deskripsi video ini. Di poin nomor 1, kamu sudah membuat anggaran. Sekarang kita lihat realitanya gimana sih? Bener nggak kamu sudah mengeluarkan uang sesuai dengan anggaran yang kamu buat? Ini sering terjadi, kita terima gaji, terus uangnya dipakai, pas cek saldo bank, loh kok duitnya sisa sedikit. Nah, kalau situasi seperti ini sudah sering terjadi, artinya kamu wajib melacak pengeluaran kamu selama sebulan penuh. Setiap harinya kamu catat pengeluaran kamu apa aja, nilainya berapa, dan untuk kategori apa. Untuk mencatatnya bisa pakai buku, Excel, atau spreadsheet, atau bisa juga di aplikasi handphone. Kalau aku lebih memilih aplikasi di handphone, karena biasanya aplikasi lebih mudah untuk dapatkan laporan bulanan. Kalau catat di kertas, masih harus kita hitung lagi satu persatu. Tapi yang terpenting adalah kamu harus disiplin mencatat setiap pengeluaran. Makin detail, makin baik. Akan lebih baik lagi kalau kamu bisa mencatat selama minimal 2 bulan penuh berturut-turut. Tujuannya agar bisa memastikan bahwa memang belanja bulanan kamu rata-rata segitu nilainya. Selain itu bisa juga untuk melihat perkembangan apabila kamu ingin mencoba mengurangi belanja barang tertentu. Nah, dari kebiasaan mencatat dan melacak pengeluaran ini, kamu tahu apakah sudah sesuai dengan anggaran yang kamu set di awal. Apabila ada barang atau kategori tertentu yang melebihi anggaran, kamu bisa langsung tahu dan memutuskan di bulan berikutnya untuk dipotong. Misalnya nih, oh ternyata pengeluarannya membengkak di makanan karena sering makan di luar atau jajan. Atau pengeluaran untuk jatah pulsa bulanan jauh melebihi anggaran. Artinya di bulan berikutnya harus disesuaikan. Sekarang kamu udah punya anggaran bulanan dan gambaran setiap bulan itu uang yang kamu keluarkan untuk setiap kategori pengeluaran nilainya berapa. Dari hasil mencatat dan melacak pengeluaran. Langkah berikutnya adalah membangun kebiasaan untuk disiplin mengikuti budget mingguan.
Tadi kalau anggarannya 5 juta rupiah untuk needs, kan bisa dipecah lagi. Oh, untuk rumah, listrik, air, mungkin sekitar 1,5 juta rupiah. Untuk transportasi 500 ribu rupiah, terus sisanya untuk makanan berapa? Misalnya 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah ini akan kita bagi menjadi anggaran mingguan. 2 juta dibagi 4 menjadi 500 ribu rupiah. Ini adalah jatah makan mingguan kita, dan kita harus disiplin bahwa pengeluaran kita untuk makan tidak boleh lebih dari nilai tersebut. Membuat anggarannya adalah tahap yang lebih mudah. Tahap berikutnya yang lebih susah adalah disiplin untuk menjalankannya. Di luar sana godaannya sangat banyak. Minuman enak, restoran baru untuk kita coba, barang di Shopee atau Tokopedia lagi diskon. Apalagi pas kita ketemu dengan teman, lebih tergoda lagi saat diajak belanja atau nongkrong bareng. Kamu harus punya kekuatan untuk bilang tidak. Untuk finansial yang lebih sehat, kekuatan kata tidak itu sangat besar pengaruhnya. Contohnya, mengatakan tidak pada baju baru walaupun artinya kamu harus menggunakan baju yang sudah ada untuk pergi ke pesta. Tapi berkat kata tidak itu, kamu tidak jadi belanja dan uang lebihnya bisa dipakai untuk menabung. Mengatakan tidak itu memang tidak gampang. Alasannya bisa banyak, bisa karena kita tidak ingin ketinggalan tren, ada barang yang kita ingin beli sejak lama dan sekarang lagi diskon, bisa juga karena kita tidak ingin mengecewakan teman saat diajak nongkrong. Walau jangka pendek tampaknya tidak enak, namun di jangka panjang, kondisi finansial kita akan jadi jauh lebih baik. Coba deh kamu bayangkan sebenarnya seperti apa sih kondisi finansial ideal kamu? Apakah kamu ingin bisa hidup tanpa ada beban hutang? Atau tidak ingin hidup cemas bila ada musibah yang datang? Hadiah jangka panjang untuk mengatakan tidak sangatlah baik. Fokus ke target jangka panjang dan terus disiplin katakan tidak bila budgetnya belum ada. Oke, akan ada saat dimana akhirnya kamu mengatakan, ya aku mau beli barang ini pada suatu barang. Karena kamu memang kepingin banget dan merasa itu worth it sekali. Apalagi kalau ternyata budget belanja kamu masih cukup untuk membelinya. Di saat seperti ini, sebaiknya kamu menunggu 30 hari sebelum membelinya. Khususnya untuk barang yang terbilang mahal. Anggap saja ini adalah sebuah tes. Karena feeling kita itu bisa menipu. Saat ini bisa jadi sangat kepingin sekali. Tapi sebenarnya di jangka panjang, ya biasa-biasa aja. Dengan menunggu 30 hari, kita memberikan waktu ke diri kita sendiri untuk memikirkan ulang apakah benar kita membutuhkan barang itu, atau memang keinginan sesaat aja. Kita juga bisa menggunakan waktu jeda 30 hari untuk melakukan riset lebih, untuk memastikan bahwa benar barangnya cocok untuk kita contohnya. Dan ulasan konsumen semua positif atas barang tersebut. Kalau kita berhasil menunggu selama 30 hari dan masih ingin membeli barang itu, maka artinya memang barang itu oke untuk dibeli. Apakah kamu sendiri sudah punya kebiasaan ini? Benar nggak kalau menunggu 30 hari, kita bisa jadi lebih hemat karena beberapa kali batal beli barangnya? Yuk di-share di kolom komentar. Untuk memastikan kita sukses menabung, budget yang akan disimpan sebaiknya langsung disisihkan saat pertama kali kita mendapatkan gaji. Jadi kita tabung uangnya duluan, baru sisanya dipakai buat belanja. Dan bukan sebaliknya. Kalau secara manual, kamu sebaiknya punya 2 akun bank yang terpisah. Satu dipakai untuk belanja setiap hari, dan satunya lagi benar-benar untuk ditabung. Dan jangan disentuh sama sekali, kecuali untuk keadaan darurat. Kita juga bisa menabung secara otomatis. Caranya menggunakan fitur tabungan berjangka di bank kamu. Jadi, setelah diaktifkan, kamu bisa mengatur pada tanggal berapa tiap bulannya akun tabungan berjangka ini akan otomatis menarik uang dari tabungan reguler kamu. Fitur ini namanya auto debit. Aku sarankan kamu mengatur tanggal auto debitnya pas 1 hari setelah tanggal gajian. Dengan melakukan hal ini, akan melatih mindset kamu bahwa uang belanja kamu bukan lagi 100% dari pendapatan. Lebih baiknya lagi, kamu sudah dipaksa untuk menabung tiap bulannya. Sebagai informasi, tabungan rekening berjangka punya 3 keuntungan tambahan lainnya dibandingkan dengan tabungan biasa. Yaitu, bunganya lebih besar, tidak ada biaya administrasi, dan terkadang punya perlindungan asuransi jiwa untuk nasabahnya. Saat kena musibah, contohnya kena PHK, jadi tidak ada pendapatan lagi.
atau anggota keluarga butuh perawatan rumah sakit yang mahal. Apakah kamu punya uang yang cukup untuk membayarnya tanpa perlu berhutang? Inilah fungsinya dana darurat. Uang ini akan menjaga kamu supaya tidak perlu berhutang saat kena musibah. Biasanya dana darurat ini jumlahnya harus bisa mencukupi semua biaya bulanan kamu selama minimal 3 bulan. Kalau biaya bulanan kamu totalnya 5 juta setiap bulan, termasuk dengan uang cicilan dan uang pendidikan anak, maka kamu harus punya dana darurat minimal 15 juta di bank. Kamu bisa segera mencicil menabung dana darurat dari sekarang. Kalau kamu butuh waktu 6 bulan untuk menabung, bisa langsung dimulai secepatnya. Bila kita tidak punya dana darurat yang cukup, maka potensi kita jatuh ke dalam hutang jadi lebih besar. Namanya hidup, kita tidak akan bisa tahu kapan amit-amit musibah terjadi. Tapi kita tetap harus berhati-hati dan punya kemampuan finansial yang cukup untuk menghadapi kondisi yang buruk sekalipun. Untuk memahami lebih lanjut mengenai dana darurat, aku letakkan link videonya di kolom deskripsi ya. Punya hutang itu normal dan tidak selalu menjadi hal yang negatif. Contohnya, berkat sistem hutang, kita bisa membeli aset besar seperti rumah dengan metode bayar cicilan. Namun sebaliknya, bila kita terlalu banyak berhutang dan membeli barang yang sebenarnya tidak penting dengan sistem hutang, malah buruk sekali untuk finansial kita. Dulu-dulu pernah viral kan ya, cerita orang yang punya gaji 80 juta tapi setelah dirumahkan karena pandemi langsung pusing karena banyak sekali hutang yang masih menumpuk. Jadi sebenarnya berapa sih jumlah hutang yang baik buat kita? Menurut pakar finansial, jumlah hutang maksimal yang boleh kita miliki adalah 36% dari pendapatan bulanan kita. Jadi kalau contohnya nih, pendapatan kita 10 juta rupiah per bulan, maka cicilan hutang tidak boleh melebihi 3,6 juta tiap bulannya. Lebih dari itu, kita punya potensi kesulitan melunasi hutangnya, apalagi bila ada bunganya. Kalau kita kepingin beli rumah, tapi harus menyicil lebih dari 36% gaji, kamu harus pertimbangkan matang-matang. Salah satu jalan untuk membelinya adalah berpikir keras bagaimana kamu bisa menaikkan pendapatan terlebih dahulu. Kalau kamu tidak punya ide cara naikkan gaji, tapi tetap maksa ingin beli rumah itu, maka risiko finansialnya jadi lebih besar. Poin berikutnya adalah ketika kamu hutang, sebaiknya kamu mengambil hutang yang suku bunganya normal. Misalnya, dengan mengikuti acuan suku bunga bank. Bunga KPR untuk beli rumah di bank, contohnya, sekitar 10% per tahun. Bunga kartu kredit setiap bulannya sekitar 3%. Sebaiknya kamu menghindari pinjaman online, sebab bunganya biasanya besar sekali, bisa belasan persen tiap bulannya. Dan terakhir, hutang itu sebaiknya hanya digunakan untuk membeli barang yang penting atau termasuk dalam kategori needs. Kalau kamu masih punya handphone yang berfungsi dengan baik, tapi kepengen beli handphone baru, hindari berhutang. Kalau HP-nya rusak dan butuh beli baru untuk menunjang pekerjaan, coba gunakan uang darurat terlebih dahulu sebelum berhutang. Buat kamu yang ingin belajar tentang teknik budgeting untuk melunasi hutang, aku taruh link videonya di deskripsi. Pada titik tertentu, kita harus menyadari dan mengakui apabila pendapatan yang kita punya memang tidak cukup untuk membiayai kehidupan kita. Jangankan mau menabung, untuk memenuhi kebutuhan makan aja udah terbirit-birit istilahnya. Untuk kasus seperti ini, sepintar apapun kita mengatur anggaran, ujung-ujungnya tetap terkesan uang yang kita miliki tidak cukup. Masalahnya bukan di mengatur anggarannya, tapi memang pendapatannya masih kurang. Salah satu kebiasaan finansial yang baik, selain mengelola uang dengan benar, kita juga harus proaktif, mencari cara untuk menambah pendapatan kita. Jangan pasrah dengan pendapatan yang pas-pasan. Ada beberapa cara untuk melakukan ini. Tidak berarti semuanya akan langsung berhasil secara instan, tapi paling tidak kita ada usaha untuk memulai. Yang pertama, kita mulai dari pekerjaan utama yang kita miliki sekarang. Yang bisa kamu lakukan adalah diskusi atau negosiasi dengan atasan kamu tentang bagaimana cara supaya bisa naik gaji. Kata kuncinya di sini adalah diskusi. Jadi coba buka pembicaraan dan memahami dari sudut pandang atasan atau perusahaan tentang apa yang perlu kita lakukan supaya gajinya bisa naik. Solusi dari atasan atau perusahaan bisa berbeda-beda.
Mungkin tanggung jawab kita akan bertambah, bisa jadi pekerjaan kita akan jadi lebih banyak, atau beberapa perusahaan biasanya akan menilai kinerja kita hingga sekarang. Apabila kinerja baik, biasanya bisa naik gaji sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kita cari di sini bukan minta naik gaji, kemudian berharap langsung dikabulkan dan bulan depan langsung naik gajinya. Tapi lebih ke negosiasi dengan perusahaan apa yang harus kita capai atau kita kerjakan supaya gaji kita bisa naik dan jangka waktunya berapa lama. Perusahaan yang baik akan transparan mengenai hal tersebut. Apabila tidak, maka mungkin kita harus mempertimbangkan cari tempat kerja yang baru. Alternatif kedua ialah mencari sumber pendapatan tambahan di luar pekerjaan yang utama. Contohnya, dengan mencari kerja freelance atau mungkin menjual produk. Contoh lainnya bisa dengan menulis artikel hingga menjadi event organizer. Yang pasti artinya kamu butuh luangkan waktu tambahan supaya bisa punya penghasilan yang lebih. Dan yang ketiga, proaktif menambah skill atau kemampuan baru untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kalau kita bicara tentang pendapatan, tidak lepas dari bahasan mengenai pekerjaan dan karir. Kenapa ada orang yang bisa mendapatkan gaji tinggi? Mungkin 10 juta rupiah, 15 juta rupiah, 20 juta rupiah, atau bahkan 100 juta rupiah per bulan. Jawabannya macam-macam. Pekerjaan mereka apa? Mereka kerja di industri apa? Pengalaman mereka berapa lama? Mereka kerja di perusahaan apa? Dan lain sebagainya. Untuk kita, apabila gaji kita sekarang belum segitu, pertanyaannya adalah apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara kita mencapai ke sana. Dari berbagai macam alasan mengapa gaji orang bisa besar, salah satu hal yang menurut aku sangat penting adalah memahami kemampuan apa yang dimiliki oleh orang dengan gaji 10 juta. Kemampuan apa yang dimiliki oleh orang dengan gaji 20 juta. Apakah sekarang kita sudah memiliki kemampuan atau skill itu? Intinya adalah, kalau kita ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih besar, kita harus menambah skill kita. Harus belajar hal baru, sehingga meningkatkan kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kita mau. Sebagai penutup, kalau gaji kita kecil, pertanyaannya bukan gimana caranya nabung kalau gaji pas-pasan, tapi lebih ke gimana caranya aku bisa menambah pendapatan supaya bisa nabung. Itulah 8 kebiasaan finansial positif yang bisa kamu latih untuk mencapai kesuksesan finansial. Tapi ingat, sama halnya dengan kebiasaan apapun juga, semua ini perlu dilatih. Gimana menurut kamu? Kebiasaan mana saja yang sudah berhasil kamu terapkan dalam mengatur keuangan? Atau apakah kamu punya kebiasaan positif lain yang ingin kamu bagikan untuk komunitas Tips Hemat? Jangan lupa untuk share di kolom komentar ya. Terima kasih banyak karena sudah menonton video kami kali ini. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe di channel Tips Hemat. Follow juga di akun Instagram kami di @tipshematofficial. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.